Apa yang namanya menutup aurat bagi wanita itu harus memakai cadar. Perempuan wajib pakai cadar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wajib pakai cadar. Kata Syekh Albani, perempuan tak wajib pakai cadar karena wajah tak aurat. Tengok, Syekh Albani mengatakan tak wajib pakai cadar. Syekh Ibnu Utsaimin katakan wajib pakai cadar. Yang pakai cadar bagus. Mahasiswi di lokal saya pakai cadar bagus. Mahasiswi bagus pakai cadar supaya dosen itu tak jelalatan matanya. Anak-anak gadis bagus pakai cadar. Cuman yang pakai cadar ini kasihan kita pas dia makan. Gimana caranya Pak Ustaz? Di blender nasi itu sedot pakai pita. Mahasiswi yang pakai cadar keluar dari lokal saya. Menangislah mahasiswi tadi masuk ke ruangan saya. Waktu itu saya punya jabatan sekretaris LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Saya mengundurkan diri karena sejak saya di situ mutu tak naik-naik. Saya keluar. Kamu kenapa? Dosen saya melarang saya masuk, Pak, karena saya harus buka cadar. Saya tak mau buka cadar. Saya merekom kamu menghadap ke rektor. Rekom Lembaga Penjamin Mutu, kamu boleh menghadap rektor bahwa ini dilarang. Rektor memenangkan dia. Dia boleh pakai cadar. Mahasiswa harus, dosen harus mengizinkan pakai cadar. Kenapa orang pakai cadar dilarang? Pakai cadar dibisik-bisik. Tengok tuh teroris. Yang celana sempit didiamkan. Dia pakai cadar bagus. Cuma saja Bapak Ibu kalau ada anaknya bercadar, bawa kawan periksa. Mana tahu bercadar buku misal. Karena kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Waspada. Apakah termasuk syirik apabila ingin mulai usaha kegiatan dengan cara berdoa sambil menyebarkan air garam? Menyebarkan air garam untuk mengusir hantu dalam sebagian riwayat. Karena katanya takut dengan hantu, sebarkan air garam. Boleh. Menyebarkan minyak wangi untuk memanggil malaikat. Makanya dalam majelis zikir, majelis sholawat dihidupkan ud. Oh, itu majelis Habib saya kemarin manggil hantu. Bukan. Di Makkah itu ud, harum-haruman. Karena malaikat suka harum-haruman. Innal malaikata tata'azza. Jangan makan bawang merah, makan bawang putih langsung ke masjid. Karena malaikat tak suka, tersakiti. Malaikat mencium bau. Tapi bau yang harum-harum dia suka. Tapi kalau dengan menghidupkan itu untuk memanggil hantu jembalang tanah, suster ngesot, belorong, sundel bolong. Apakah sah hukumnya seorang berwuduk dalam keadaan tak berpakaian lengkap atau dalam keadaan telanjang? Wuduknya sah, tapi tak afdal. Afdal seelok-elok sebaik-baik yang beradabnya berwuduk tetap menutup aurat. Laki-laki pakai anduk, pakai sarung. Mandi pakai basahan. Makin kujung makin tebal. Bagaimana sikap kita sekarang Ustaz? Ustaz kita dikeroyok sebanyak-banyak kafir, munafik, Habib Rizik dikeroyok. Bagaimana sikap kita? Yang sanggup menumpahkan darah untuk Habib Rizik, birruh wadam. Habib Rizik dibunuh, kami siap sumpah darah. Mereka saja orang kafir kalau diganggu, cap stempel darah. Kenapa orang Islam tak berani menumpah darah? Kebenaran disakiti, kita harus membela. Birruh wadam. Tak sanggup saya Pak Ustaz, doa. Ya Allah, berikan umur panjang Habib Rizik, kuatkan dia, semangatkan dia, lindungi dia. Doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Berdoa pun tak mau, parah betul, tipis betul pergaulan. Pak Ustaz, apa maksud surat Al-Isra? Mukjizat Nabi Musa ada 9. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam kalau dihitung detil. Kalau mau dihitung-hitung sedetil-detilnya, maka dihitung-hitung orang. Tongkat berubah menjadi ular, lautan bisa memerah menjadi darah, maka disebut dengan Red Sea, red, merah, sea, laut, Bahrul Ahmar. Sampai terkejut Fir'aun tengok. Kemudian lautan terbelah, kemudian turun awan, kemudian turun makanan manna bersalwa, kemudian pula mendapatkan Taurat, kemudian pula turun kummala wadhafadi'a, datang penyakit gatal-gatal musuh-musuh Nabi Musa, datang penyakit bisul, kemudian pula datang dhafadi, katak, tiba-tiba datang ke istana itu katak-katak segala macam, kemudian pula sampai dia selamat, kemudian dia membawa Taurat dalam bentuk
kemudian dia turun, mereka dalam keadaan durhaka, kemudian itu semua kalau dihitung ada 9.